ya, harus dong. Oh, ya adik-adik, hari ini kita mau ada sekolah minggu ya. Di sini ada Mbak Beta dan Mbak Evi. Oke, langsung saja kita mulai sekolah minggu pada hari ini dengan pujian lagu Hello Hola Ola. Semua bertepuk tangan ya. Berikutnya kita mau berdoa dulu ya. Kita berdoa bersama-sama. Mari lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang telah Kau berikan pada hari ini, sehingga kami anak-anak-Mu dapat bersekolah minggu bersama meskipun hanya melalui YouTube. Tuhan, kiranya Kau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir supaya dapat berjalan dengan lancar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih semangat adik-adik? Masih dong. Mari kita pujikan lagi Yesus pokok. Ya adik-adik, kita semua berdiri ya yang di rumah. Tirukan gaya kita. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal
Baik adik-adik, sekarang kita mau memasuki firman Tuhan. Sebelumnya kita mau pujikan lagu terlebih dahulu, baca kitab suci dan doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baik, untuk waktu dan tempat dipersilakan kepada pembawa firman Tuhan pada hari ini. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Kak Mika di minggu ini. Kak Mika akan bawakan sebuah firman Tuhan untuk sekolah minggu. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami bisa beribadah dan memuji Tuhan. Berkati kami saat ini, kami siap
papa Yakub. Terus saudara-saudaranya jadi iri, jadi benci sama Yusuf gara-gara Yusuf tuh disayang sama papanya. Akhirnya suatu saat ketika saudaranya lagi mengembalakan domba, itu Yusuf disuruh sama papa Yakub, coba Yusuf lihat kakak-kakak kamu gimana keadaannya, baik atau enggak. Sudah, akhirnya Yusuf datang tuh nengok kakak-kakaknya yang lagi mengembalakan domba. Akhirnya apa, saudara-saudaranya itu punya niat jahat, wah mumpung Yusuf di sini nih, ayo kita buang aja biar gak ada yang mengganggu kita, biar tidak ada yang jadi saingan kita. Kayak gitu. Itu jahat atau baik ya? Iya, jahat ya. Seperti itu. Akhirnya waktu Yusuf di sana, Yusufnya dilempar ke dalam lubang ya, dan dimasukin dalam sumur, dan bajunya dijual ke orang. Lalu saudara-saudaranya bilang ke papahnya kalau oh Yusufnya sudah mati, Yusufnya sudah meninggal dimakan sama binatang buas, entah itu singa, entah itu harimau, entah itu beruang atau apa. Akhirnya si ayah Yakub sedih, anak kesayanganku meninggal. Akhirnya hilang tuh, sudah tidak ada Yusuf. Saudara-saudaranya semua bahagia, wah akhirnya kita berhasil menyingkirkan Yusuf ya. Akhirnya singkat cerita Yusuf jadi budak, terus tapi disertai Tuhan. Pada akhirnya Tuhan itu mengangkat Yusuf ya, gara-gara bisa menjadi penafsir mimpi. Akhirnya Yusuf diangkat oleh Firaun menjadi penguasa atas seluruh Mesir, kayak apa ya, perdana menteri gitu ya. Akhirnya karena Yusuf bisa menafsirkan mimpi dari Firaun yang bunyinya akan mengalami 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Akhirnya Yusuf itu dijadikan pemimpin untuk menyiapkan persiapan untuk masa kelaparan. Seperti itu. Akhirnya jadi petinggi di kerajaan. Yusufnya sukses ya, berhasil di tanah Mesir, dan tibalah saat kelaparan, 7 tahun kelaparan. Akhirnya Yakub dan keluarganya itu mengalami kelaparan. Datanglah dia ke Mesir untuk membeli gandum, saudaranya. Datang ke Mesir untuk membeli gandum, ketemu tuh sama Yusuf. Tapi saudara-saudaranya itu tidak mengenal Yusuf karena Yusufnya sudah berubah ya. Dan tapi Yusuf mengenali, oh ini kakak-kakakku. Kira-kira kalau kita jadi Yusuf, kita bisa nggak ya balas dendam? Ih, dulu kan dia jahat sama aku, ngebuang aku, biarin nggak aku kasih gandum, tidak aku kasih makanan, biar mereka kelaparan. Seperti itu. Bisa ya sebenarnya Yusuf bersikap seperti itu ya, balas dendam. Kamu sudah jahat sama aku bisa dong balas. Aku sudah punya kuasa, sudah punya jabatan, bisa membalas perbuatanmu dulu. Kayak gitu bisa nih. Tapi Yusufnya tidak seperti itu. Dia membalas kejahatan dengan kebaikan. Akhirnya diundanglah mereka pindah ke Mesir. Sudah, pindahlah ke Mesir ya, aku mengampunimu. Pindah ke Mesir, keluarganya semuanya dibawa ke Mesir, diberi makanan enak, diberi tempat tinggal. Akhirnya kakak-kakaknya Yusuf ini minta maaf sama Yusuf. Maaf ya, aku dulu jahat sama kamu. Maaf ya, aku dulu seperti ini. Tapi Yusuf itu mengampuni ya, mengampuni Yusuf, mengampuni kakak-kakaknya. Meskipun sudah dijahati, meskipun sudah disakiti, tapi Yusuf tetap mau mengampuni ya. Seperti itu, sama dengan ayat tadi ya. Kita harus mau mengampuni dan tidak menyimpan dendam. Kalau Yusuf tadi menyimpan dendam, pasti bisa membalas ya kan. Nggak usah dikasih makanan, nggak usah dikasih gandum, biar aja kelaparan, dulu kan jahat sama aku, kayak gitu. Tapi tidak, Yusufnya baik. Yusufnya mau mengampuni, mau memaafkan, tidak menyimpan dendam apapun. Gampang nggak ya kira-kira kayak gitu? Aku sudah disakiti, sudah dikasari, bahkan kalau saudara Yusuf sudah mencoba membunuh, tapi kok aku harus mengampuni ya? Tuhan kok suruh aku untuk mengampuni? Kira-kira itu gampang apa susah ya? Pasti di sini tuh susah. Ayo dibalas, ayo dibalas, ayo dibalas.
dia Tuhan, buat dia tidak naik kelas Tuhan, buat dia sakit Tuhan, buat dia apa Tuhan, buat dia tidak bisa. Kita nggak boleh mengutuk balik ya, meskipun kita dikata-katain sama orang lain, dikutuk sama orang lain, kita nggak bisa mengutuk balik. Tuhan, biar dia tidak naik kelas, biar dia jatuh, biar dia sakit, tidak boleh. Harus Tuhan berkati dia, berkati keluarganya, berkati dia supaya dapat hikmat, tidak seperti itu lagi. Kita harus belajar punya hati yang seperti itu. Ada lagi, berdoalah bagi mereka yang mencaci kamu. Kamu dionek-onek kayak ini misalnya, kalau bahasanya kita dionek-onek kayak, oh kamu tuh bla 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 bla, dibalas, oh gue yo gini. Hah, kayak gitu anak Tuhan tidak bisa. Kita anak Tuhan, sudah dikasihi Tuhan, kita juga harus belajar memiliki hati yang mengasihi. Ada orang yang ngonek-ngonek kita nih, yang marah-marah kita, ngatak-ngatakin kita, udah diem, gak apa-apa, diem. Kita pulang, masuk kamar, berdoa, bilang, Tuhan, hatiku sakit Tuhan, dikata-katain sama si A. Tuhan, berkati aku supaya tidak sakit hati, berkati temanku supaya berubah, tidak seperti itu. Karena yang bisa mengubah itu Tuhan, kita tidak bisa mengubah itu. Kita hanya bisa bagian kita itu berbuat baik dan mengampuni, seperti itu. Jadi mari kita belajar, meskipun ini simpel tapi susah buat kita menjalannya ya, untuk mengasihi musuh kita. Mungkin kalau kita ngomong tok tuh bisa, tapi saat kita menjalaninya, kita menghadapinya, kira-kira bisa nggak ya kita mengasihi musuh kita? Hati kita bisa nggak ya terima kita diperlakukan tidak baik seperti itu? Kita belajar dari Yusuf tadi, meskipun sudah disakiti oleh kakak-kakaknya, sudah mau dibunuh sama kakak-kakaknya, tapi Yusuf masih mau mengampuni, masih mau memaafkan, bahkan menolong keluarganya, seperti itu. Jadi mari kita belajar untuk mengasihi musuh kita, tetap berbuat baik dengan orang yang membenci kita, tetap berdoa minta berkat buat orang yang mengutuk dan mencaci maki kita, seperti itu. Semoga kita semua dimampukan Tuhan memiliki hati yang mau mengampuni, memiliki hati yang mau memaafkan, hati yang rendah hati, dan menyadari kita itu anak Tuhan yang memiliki kasih. Sumber kasih kita siapa? Tuhan Yesus, seperti itu. Semoga kita bisa menjalankan firman Tuhan saat ini untuk mengasihi musuh kita dan tetap berbuat baik dengan orang yang membenci kita, seperti itu. Mari kita berdoa ya, supaya kita dimampukan untuk hari-hari kedepannya menjadi serupa dengan Yusuf. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk belajar menjadi seperti Yusuf. Mampukan kami untuk mau mengampuni. Mampukan kami untuk memiliki hati yang rendah hati dan mau mengampuni orang lain. Terima kasih Tuhan, kami tidak mampu tanpa pertolongan-Mu untuk mengasihi musuh kami, untuk berbuat baik kepada orang. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan pada hari ini dapat berkenan di hati adik-adik dan semoga dapat diterapkan ya Mbak Evi di kehidupan sehari-hari ya, supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Sekarang kita mau pujikan lagu Melayani Lebih Sungguh. Mengampuni
Ya adik-adik, kita udah di penghujung acara nih. Untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini, mari kita tutup dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kami dapat beribadah bersama Tuhan, meskipun secara daring, tapi kami bersyukur Tuhan kami dapat memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya kami bersyukur Tuhan Kau telah memberkati ibadah pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya sekarang, dan kiranya kami bisa Tuhan untuk aktivitas kami selanjutnya di dalam-Mu, kami berserah. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Baik adik-adik, untuk menutup sekolah minggu pada hari ini, kita akan memujikan pujian penutup kita ya. Kita mau pujikan lagu Aku Diberkati. Ya mari adik-adik kita pujikan sambil bertepuk tangan ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Berkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Baik adik-adik, sekarang sekolah minggunya udah selesai ya Mbak Evi. Iya, udah selesai. Ya, Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian ya. Sampai jumpa di sekolah minggu Minggu depan. depan. Oke, dadah adik-adik.